Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gudang Tips Channel. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak, amin. Nah, kali ini di Gudang Tips Channel akan memberikan sebuah tips untuk teman-teman semua yang memiliki hobi memelihara ikan. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang berkeinginan untuk membuat sebuah kolam ikan, ya baik itu kolam ikan koi, komet ataupun ikan hias lainnya, ya ada baiknya mempertimbangkan tips yang akan kami berikan agar air di dalam kolam terjaga dengan baik, ya agar selalu jernih, kemudian ikan tumbuh sehat dan tentu saja mudah dalam merawatnya. Ya, jadi jangan sampai kelewat untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya, seperti yang teman-teman semua lihat, di belakang saya ini adalah kolam ikan koi yang saya buat belum lama. Ya, yang akan kita berikan kali ini adalah tips untuk membuat kolam koi agar kualitas airnya terjaga dengan baik, artinya airnya selalu jernih. Kemudian kita gampang dalam membersihkan atau mengganti air di kolam ikan ini, ya karena ini berdasarkan pengalaman kami pribadi, ya. Jadi sebelumnya kami mempunyai sebuah kolam ikan koi itu di bawah permukaan tanah. Nah, untuk kualitas air pada saat itu sebenarnya kurang begitu bagus karena air yang jernih sebenarnya hanya ada di bagian atas permukaan, ya. Untuk di dasar kolam sebelumnya itu banyak sekali terdapat kotoran-kotoran baik dari debu, kemudian sisa-sisa pakan ikan maupun kotoran ikan ikut sendiri yang sulit sekali untuk kita bersihkan karena kita hanya mengandalkan satu chamber yang kita buat dari sebuah ember cat ukuran 25, kemudian disambungkan dengan sebuah pipa dan saya bentuk sebuah sistem vakum yang disambungkan dengan pompa untuk menyedot. Kemudian dari pompa yang tertanam di dasar kolam saya alirkan ke chamber filter, baru kita alirkan ke waterfall. Jadi sangat kurang efektif dalam pembersihan dan hal ini sangat berbeda. Teman-teman bisa melihat, ya. Nanti teman-teman bisa melihat di sini air yang berada di kolam ini sangat jernih. Kemudian kotoran-kotoran bisa kita minimalisir. Nah, untuk itu dalam membuat sebuah kolam ikan, itu terutama ikan koi yang sangat membutuhkan air yang jernih dan air yang sehat, itu sebaiknya teman-teman dalam membuat kolam itu memperhatikan sistem pemipaan yang benar. Ya, teman-teman bisa melihat di belakang saya ini adalah kolam koi yang saya buat belum lama, ya. Dan saya mencoba untuk menerapkan sistem pemipaan yang tepat agar kualitas air senantiasa terjaga dan ikan dapat tumbuh dengan sehat dan tentunya yang kita harapkan adalah kita mudah untuk merawat atau mengganti air tersebut karena saat ini kolam yang baru saya buat ini sudah memanfaatkan 3 chamber, ya. Di sebelah sana nanti akan kita bahas ada 3 chamber yang pertama
untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar atau filter mekanis. Kemudian chamber yang kedua untuk menyaring hal-hal yang bersifat biologis, dan yang ketiga adalah untuk menyaring zat-zat yang bersifat kimia. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat sistem pemipaan yang akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini. Baik, jadi teman-teman, dalam membuat sebuah kolam ikan itu kita tidak hanya membuat sebuah kolam yang tidak bocor ya, tapi kita harus mempertimbangkan sistem pemipaan pada kolam tersebut. Oke, saya akan langsung saja mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman ya. Di sini kita coba menggambarkan kolam ya. Ini kolam yang baru kita buat di sini teman-teman. Nah, untuk kolam koi sebaiknya ini pada dasarnya pada bagian bawah itu tidak dibuat lurus seperti ini, agar kotoran-kotoran dapat bisa kita alirkan ke chamber yang akan kita buat ya. Jadi sebaiknya ini di bagian bawah ini kita buat agak melengkung ke bawah seperti ini teman-teman ya. Bisa seperti ini, atau bisa saja di pojok ya, di pojok sini maupun di pojok sebelah ini. Nah, jadi nanti dasar daripada kolam berbentuk segitiga seperti ini, dan nantinya di sini akan kita berikan bottom drain ya, atau pipa aliran yang akan menuju ke dalam filter atau chamber. Nah, ini semakin besar ukuran daripada pipa ini akan semakin bagus ya. Jadi pipa ini misal saya tarik ke sana, nah itu untuk chamber seperti ini. Nah, untuk pipa ini semakin besar ukurannya akan semakin bagus ya. Untuk kolam saya sendiri ini berukuran bottom drainnya itu 2 in, jadi nggak terlalu besar ya, 2 in, tapi sudah cukup untuk mengcover kolam yang ukurannya sekitar 1,75 meter untuk lebarnya. Nah, kemudian di sebelah sini, nah ini ada chamber 1 atau filter 1. Nah, ini akan masuk ke filter 1. Kemudian dari filter 1 nantinya akan kita teruskan ke filter. Nah, di sini akan mengalir ke chamber 2. Kemudian dari chamber 2 kita pasang, kita alirkan lagi ke chamber 3. Nah, untuk itu teman-teman perlu mempersiapkan pipa di sini ya. Jadi pipa pada chamber pertama ini supaya bisa kita kuras, nah kita siapkan pipa pengeluaran dari chamber 1 sendiri. Ini bisa ukuran 1/4 seperti yang sudah saya buat, 1/4 di sini, 1/4 di sini, pipa 1/4 di sini. Jadi ketika kita ingin menguras filter yang berada pada chamber 1, ini kita tinggal membuka pipa pada chamber 1. Kemudian jika kita ingin menguras menguras filter pada chamber 2, maka kita tinggal membuka pipa yang ada di chamber 2. Begitu juga dengan chamber 3. Oke, baik teman-teman, ini adalah gambaran secara sederhananya. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan sistem pemipaan yang benar agar air pada kolam kita terjaga dengan baik. Yaitu selanjutnya saya akan mencoba untuk menggambarkan bagian pipa ya, bagian sistem pemipaan pada chamber. Di sini tampak samping ya teman-teman, saya coba gambarkan sistem pemipaan pada chamber yang saya buat. Nah, saya memiliki 3 buah chamber di sini. Chamber 1,
chamber 2 dan ini ke chamber 3. Aliran air di chamber 1 ini berasal dari bottom drain di dasar kolam ini teman-teman. Jadi setelah air masuk dari sini, nah kita pasang sebuah pipa berukuran yang sama dengan ukuran yang ada pada bottom drain, yakni ukuran 2 in. Nah, kita pasang pipa ke atas ya, sekitar ya anggaplah ya ini kira-kira saja teman-teman. Nah, kita harapannya adalah setelah air masuk dari bottom drain ke chamber pertama, ini air akan menuju ke atas, kemudian akan turun ke bawah. Nah, di sini kita pasang filter ya, filter mekanis pada chamber pertama tentunya, seperti jaring nelayan, jet mat, atau filter yang bersifat untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar atau yang berukuran besar. Kemudian setelah air turun dari sini, kemudian ke sini air turun. Nah, di sini kita buat kita pasang sekat. Nah, di sini sekat. Nah, sekat seperti ini teman-teman. Nah, kita buat sedemikian rupa sekat itu. Nah, tapi di bagian bawah ini kita buat tidak sampai dasar ya, jadi air akan mengalir ke sebelah sini teman-teman. Nah, setelah sampai di sini tentunya air akan naik ya lewat celah yang ada di chamber 1 menuju ke atas seperti ini. Nah, menuju ke atas. Nah, kemudian air akan masuk ya, di sini teman-teman. Ya, maaf, gambar saya tadi keliru. Nah, ya ini tidak sampai ujung tentunya teman-teman. Kita buat sedemikian rupa, bisa dengan ini sekat ini bisa dibuat dengan keramik atau dengan kaca ya teman-teman, bisa pilih sendiri bahannya. Nah, kemudian harapan kita adalah nantinya air akan turun ke chamber kedua. Nah, di chamber kedua ini adalah kita tempatkan filter-filter yang bersifat biologi ya, untuk menyaring zat-zat yang bersifat biologi, seperti teman-teman bisa tempatkan biobol di sini. Nah, di atasnya terlebih dahulu kita bisa gunakan jaring nelayan seperti ini. Kemudian biobol kita taruh di sini. Bisa kita taruh biobol seperti ini. Nah, bisa kita tempatkan juga jaring nelayan agar air semakin bersih. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, seperti ini. Misalnya ada biobol. Setelah air sampai ke dasar di chamber kedua, sama seperti tadi sistemnya, kita buat di sini sebuah sekat ya, agar air pada chamber kedua bisa mengalir ke chamber ketiga. Nah, seperti inilah aliran air pada chamber. Kemudian air akan naik di chamber ketiga. Nah, di chamber ketiga kita tempatkan filter-filter yang bersifat kimia ya. Teman-teman bisa menaruh kerang-kerangan di sini, kerang jahe, oat atau sebagainya di sini. Ya, misal kerang jahe di sini. Kemudian baru di bawahnya kita tempatkan pompa ya. Kita tempatkan pompa, kita alirkan pompa itu sedemikian rupa ya, kita tanam pompa itu di dalam kolam. Nah, baru dari pompa ini kita alirkan untuk menjadi waterfall ya, seperti ini teman-teman, waterfall di tengah sini. Biar agar lebih maksimal waterfall, untuk waterfall sendiri teman-teman bisa menempatkannya di ujung sini. Seperti yang sudah saya pelajari, ternyata waterfall akan lebih baik
di ujung ya, di ujung kolam seperti ini teman-teman. Jadi ini pompa di chamber ketiga, ini akan mengalirkan air ke waterfall. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu adalah gambaran sederhana bagaimana sistem pemipaan yang benar pada kolam, sehingga air yang akan terjadi di kolam atau akan berkondisi di kolam itu akan jernih lebih tahan lama, ikan kemudian akan tumbuh sehat, dan tentunya kita gampang untuk menguras kolam tersebut. Oke, demikian tips untuk membuat kolam pada ikan hias, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin akan kita bahas ya, akan kita lihat langsung bagaimana isi dari chamber-chamber ini teman-teman ya, karena kita baru mempelajari secara umum sistem pemipaan yang ada pada kolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.